'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Herunisa Hasibuan dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi fungsi beserta contoh dan cara pengerjaannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu transformasi fungsi. Nah, transformasi fungsi adalah perubahan bentuk fungsi atau grafik fungsi dari bentuk aslinya ke bentuk yang baru melalui proses matematis, yaitu ada translasi, pencerminan atau refleksi, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perbesaran dari perkecilan ukuran. Nah, untuk materi lebih lengkapnya, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Kita masuk ke materi pertama, yaitu translasi. Translasi adalah pergeseran grafik fungsi ke posisi yang baru tanpa mengubah bentuk atau ukurannya dalam bidang koordinat. Nah, untuk konsep dari translasi, secara umum titik translasi itu ditulis dengan T sama dengan A, B, sehingga untuk mencari hasil translasi berlaku rumus X aksen sama dengan X ditambah A, Y aksen sama dengan Y ditambah B dengan fungsi translasi GX sama dengan Fx kurang A ditambah B. Nah, di sini ada dua contoh dari fungsi translasi, yaitu ada contoh dari fungsi kuadrat dan ada contoh dari fungsi lain. Saya lupa fungsi apa. Nah, kita masuk nih ke contoh soalnya, yaitu fungsi x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 ditranslasikan oleh vektor 3, min 2. Tentukan fungsi hasil translasi. Nah, yang pertama kita masukkan ini fungsi translasinya sesuai rumus yang di awal ya. Lalu itu kita masukkan nih rumus, soal fungsi yang di sini ke dalam fungsi translasi yang ini. Jadi x kurang 3 kuadrat dikurang 2 dikali x kurang 3 ditambah 1 dikurang 2. Nah, x kuadrat sama dengan x kuadrat, baru tuh kita bentuk aljabarkan jadi min 6x, baru tuh 3 kuadrat sama dengan 9. Baru tuh kurang 2x ditambah 6 tambah 1 dikurang 2. Kita lakukan operasi hitung, jadilah x kuadrat dikurang 8x ditambah 14. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu fungsi 2x ditambah 5. Ditranslasikan ke kiri 4 satuan dan ke atas 3 satuan. Tentukan fungsi barunya. Di sini kita perlu analisis sedikit ya teman-teman, karena dia minta itu ke kiri 4 satuan. Sementara rumus awalnya itu kan fx kurang a. Fx kurang a. Jadi karena sumbu x itu kan kirinya tuh negatif ya. Jadi negatif jumpa negatif itu bakal jadi positif. Makanya di sini ada fx ditambah 4. Nah, selanjutnya ada keterangan lagi nih digeser ke atas 3. Kalau digeser ke atas kan tetap positif ya, bagian sumbu Y atas kan positif ya. Jadi tetap nih 3. Nah, baru tuh kita masukkan nih ke rumusnya. Jadi 2 dikali X ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3. 2 dikali X, 2X, 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 2X ditambah 8 tambah 5 tambah 3 sama dengan 2X ditambah 16. Nah, materi kedua adalah refleksi. Refleksi sendiri adalah pencerminan grafik fungsi atau kurva terhadap sumbu X atau sumbu Y, di mana grafik bayangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama tetapi berada pada posisi yang berlawanan seperti bayangan di cermin. Nah, umpamanya tuh kayak kalian naruh benda nih teman-teman di depan cermin. Pasti jarak benda asli ke cermin dan jarak benda bayangan ke cermin itu kan sama. Nah, begitu juga dengan fungsi grafik dari fungsi yang asli, jaraknya tuh ke cermin pasti sama dengan grafik bayangan jaraknya ke cermin. Jadi dari konsep itu, kita dapat nih rumus X aksen sama dengan 2H dikurang X dengan bentuk fungsi GX sama dengan F2H kurang X. Dan Y aksen sama dengan 2K kurang Y dengan bentuk fungsi GX sama dengan 2K dikurang Fx. Nah, di sini juga ada nih contoh dari refleksi. Ini refleksi itu terhadap sumbu X ya. Cuman untuk jaraknya tuh nggak terlalu kelihatan. Nah, kita masuk ke contoh soal, yaitu diketahui fungsi x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Tentukan persamaan hasil refleksi terhadap garis x sama dengan 3. Nah, untuk garis x sama dengan 3, kita tuh perlu melakukan 2 tahap ya teman-teman. Yang pertama itu, tahap pertama kita masukkan yang rumus terhadap
sumbu X tadi, yang F2 dikali H dikurang X. H-nya itu kita ganti dengan ini, X sama dengan 3, jadi 2 dikali 3 dikurang X, 2 kali 3, 6, jadilah dapat F6 kurang X. Nah, F6 kurang X ini kita masukkan ke fungsi yang di soal. Jadi, dapatlah 6 kurang X kuadrat dikurang 6 dikali 6 kurang X ditambah 5. Lalu kita lakukan operasi hitung, jadi 36 kurang 12X ditambah X kuadrat dikurang 36 ditambah 6X ditambah 5. Jadilah dapat hasil akhirnya tuh X kuadrat kurang 6X tambah 5. Mirip ya kayak yang di soal. Nah, selanjutnya adalah diketahui fungsi 2X kurang 7. Tentukan persamaan grafik hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan min 2. Kita masukkan ya rumusnya yang terhadap garis Y, jadi 2K kurang Fx sama dengan 2 dikali min 2 terhadap garis Y, dikurang 2X kurang 7, dikurang dari awalnya. Jadi min 4, 2 kali min 2 min 4, min 2X, min kali 2X, min 2X, min dikali min 7 jadi plus 7, jadi min 2X, min 4 jadi min 3 ya hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah materi ketiga yaitu rotasi. Rotasi adalah perputaran suatu grafik fungsi dan kurva terhadap titik pusat tertentu dengan sudut yang telah ditentukan. Nah, di sini tuh kayak kita tuh melakukan perputaran pada benda. Tapi yang bedanya di sini tuh yang kita putar tuh fungsi. Dan di sini itu kita fokus pada titik pusat ya teman-teman, pada titik 0,0. Sebenarnya titiknya tuh bisa aja berubah, tapi untuk materi kali ini kita fokusnya pada titik 0,0 dulu. Nah, kita masuk ke konsep dari rotasi. Nah, konsep dari rotasi itu ada dua, yaitu searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Untuk yang searah jarum jam, itu kita misalkan soalnya tuh kayak gini. Diketahui fungsi dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusat 0,0. Maka, jika diketahui soalnya seperti itu, maka X-nya tinggal kita ganti dengan Y, dan Y-nya kita ganti dengan min X. Nah, sama juga ini dengan yang 180 derajat. Kalau diketahui dengan soal yang sama, maka X-nya itu kita ganti dengan min X, dan Y-nya kita ganti dengan min Y. Nah, begitu juga dengan yang 270. X-nya kita ganti dengan min Y, dan Y-nya kita ganti dengan X. Nah, kalau untuk yang berlawanan arah jarum jam, kita tuh hanya perlu membalikkan yang ini nih, yang 90 dan yang 270. Untuk yang 180 itu tetap ya. Jadi yang 90 jadi yang 270 di sini, dan yang 270 jadi yang 90 yang ada di sini. Nah, untuk rumus gampangnya nih, kita bisa gunakan rumus yang ini nih, 90 derajat, min 270. Ini rumus yang paling bawah, cuman dia lagi ketutupan aja nih. Nah, kalau misalnya diketahui nih 90 derajat dan min 270, min ini maksudnya berlawanan arah jarum jam ya, jadi nggak usah bingung. Jadi, kalau diketahui seperti itu, maka kita tuh bisa pakai rumus Y sama dengan min Fx. Sementara kalau 180 dan min 180 kan ini sama nih, jadi kita bisa pakai rumus min F dan min X. Kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, jadi fungsi X kuadrat dikurang 4 dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat 0,0. Tentukan bayangan fungsi tersebut. Nah, di sini kita masukkan rumus yang 180 derajat tadi ya. Baru tuh kita jumlahkan dulu nih, kita hitung dulu yang di dalam kurung. Jadi yang X kuadrat kurang 4 ini kita ubah dulu menjadi min X. Kalian nggak usah bingung ya kenapa ini yang di depannya tuh jadi Y. Karena itu tuh ibarat kayak kalian tuh ngerjain dalam kurung dulu. Baru tuh nanti minnya tuh dikalikan ke yang di dalam kurung tadi. Sebenarnya sama aja gitu. Kalian bebas mau naruh minnya tuh di luar kurung sini atau mau ditaruh di Y sini juga bisa. Tapi di sini aku milih buat naruh di Y-nya, minnya. Nah, udah siap nih kerjain di dalam kurung, baru tuh kita kerjain yang di luar kurungnya. Karena aku udah taruh di luar kurung kayak gini, kita bisa tinggal kali negatif. Atau kalau kalian tetap
kekeh nih menaruh di luar kurung kayak tadi, kalian bisa kali aja ke dalam kurung kayak gitu. Hasilnya bakal tetap sama kok, jadi min x kuadrat ditambah 4. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu fungsi min 3x ditambah 1 dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0. Tentukan bayangan fungsi tersebut. Nah, ini sama nih kayak yang aku bilang di awal tadi. Kita tinggal taruh aja fungsinya min fx, sehingga y sama dengan min, kita masukkan fungsinya min 3x ditambah 1. Min jumpa min jadi positif, min jumpa positif jadi minus. Jadi hasilnya 3x dikurang 1. Nah, yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi adalah transformasi perubahan ukuran dengan memperbesar atau memperkecil ukuran dari grafik dan kurva tersebut. Ya, permisalannya itu kayak kita tuh memperbesar ukuran dengan dikali berapa atau memperkecil ukuran dengan skala berapa gitu. Nah, skala itulah disebut dengan faktor dilatasi. Nah, dari konsep tadi kita dapat nih rumusnya. X aksen sama dengan K dikali X. Sehingga untuk mencari X, kita itu hanya perlu membagikan X aksen dengan K. Nah, untuk Y aksen juga sama nih. Y aksen sama dengan K dikali Y. Maka Y sama dengan Y aksen dibagi dengan K. Sehingga dari konsep di atas kita dapat nih rumus dilatasi fungsi, yaitu Y sama dengan K F X per K. Dengan K adalah faktor dilatasi. Kita ambil perumpamaan aja nih teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh soalnya nih. Diketahui fungsi 2x tambah 4 mengalami dilatasi dengan faktor dilatasi K sama dengan 2. Nah, di sini kita masukkan fungsi dilatasi yang ada di awal ya teman-teman. Berarti kita masukkan angkanya menjadi 2 dikali 2 x per 2 ditambah 4. Kita masukkan fungsi yang ada di soal. Nah, di sini kan ada ini teman-teman ya, 2x per 2. Nah, 2 yang ini sama 2 yang di bawah itu bisa kita coret teman-teman. Bisa kita coret, baru tuh tinggal x tambah 4 aja. Nah, x tambah 4 itu yang bakal dikalikan sama 2 yang di depan ini. Nah, langsung saja kita kalikan jadi 2 dikali x sama dengan 2x, baru tuh 2-nya dikalikan sama 4 yang di belakang. Jangan lupa ya. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadilah hasilnya 2x ditambah 8. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu diketahui fungsi x kuadrat tambah 4 mengalami dilatasi dengan faktor dilatasi K sama dengan 4. Nah, sama nih kayak tadi, kita masukkan rumus dilatasinya K F X per K. Berarti kita masukkan fungsinya, fungsi yang di atas, 4x per 4 kuadrat ditambah 4. Nah, x-nya tuh jangan lupa dikuadratkan ya. X kuadrat sama dengan x kuadrat, 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, baru tuh 4 yang di depan sama 16 yang di bawah tuh sama kayak tadi teman-teman. Bisa kita coret, sama-sama dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4 itu 1, 16 dibagi 4 itu 4. Baru tuh 4 jangan lupa dikali dengan 4 ini belakang. Jadi dapat hasilnya x kuadrat per 4 ditambah 16. Oke teman-teman, sekian penyampaian materi tentang transformasi fungsi dari saya. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata dari penyampaian maupun penyampaian materi yang kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause nobody does it like you.